Halo, selamat siang teman-teman. Ini di sini Londo Jenar akan memviralkan peralatan-peralatan tradisional Indonesia yang sudah jarang dipakai orang kecuali oleh petani-petani. Halo, sampai salam jumpa. Mari kita ikuti perjalananku ya. Ini saya beli Pak. Ini bapaknya beli. Ini beli bro ini. Ya, Pak. Oh, nggak pakai masker Pak? Oh enggak. Oh. Pakai masker dulu ya Pak. Ya. Ini bapaknya yang punya, namanya siapa Pak? Pak, Yang punya tokonya? Pak Jasman. Pak Jasman. Ini. Jadi pagi ini saya akan berburu cangkul, tuh lagi dipilihkan Pak Jasman cangkulnya yang baik. Pak, beli apa Pak? Ini saya beli bendo ini. Oh, beli bendo. Bapak namanya siapa? Bapak Hozim. Bapak Hoyim. Logosobo. Ah, Logosobo. Saya sudah pernah sampai sana loh Pak, jalan-jalan ya. Oh ya. Teman-teman, pagi ini saya ajak untuk berburu alat-alat bertani. Saya mau bertaman, saya butuh cangkul. Untuk itu saya mau cari cangkul, ini lagi dipilihkan oleh Bapak Jasman. Ibu ramane ini gawe panjang atau pendek? Agak panjang. Panjang. Ya. Itu teman-teman lagi dipilihkan yang kayunya agak panjang supaya saya lebih nyaman untuk mencangkul. Ya, di sini lihat tuh teman-teman, lengkap peralatannya. Mari kalau mau belanja. Ini ada muntu ini. ada muntu ya. Ini daerahnya daerah apa Pak namanya Pak? Tegalsari. Oh, daerah Tegalsari, Purworejo. Jadi teman-teman kalau mau belanja, di sini peralatannya lengkap. Dari mulai pisau ada, kemudian ini ada, kalau orang Jawa bilang layeh sama muntu. Ini ada peralatan tukang. Ada batu peralatan ini. tukang-tukang juga banyak. Ya. Di sini juga macam-macam, ada tambang, Kalau mau ini ada blok golok, ini, blok ini. ada gergaji di atas digantung. Kemudian di sini bermacam-macam aneka pisau. Kalau teman-teman mau cari, tuh lihat, waduh banyak sekali teman-teman. Lihat itu, jenis-jenisnya banyak sekali. Wow, ini juga ada arit, ada macam-macam. Di sini ada palu. Nih palu teman-teman. Palu, ada celurit. Ya, tapi untuk kegiatan baik-baik aja ya, jangan untuk yang jahat-jahat teman-teman. Untuk pertanian di sini cangkul yang belum dipasang ini banyak sekali macam-macamnya teman-teman. Di bawah juga yang agak lebih kecil. Saya beli yang agak lebih kecil. Teman-teman, itu sedang saya tunjukkan untuk proses bikin gagang cangkul ya teman-teman. Itu Pak Jasman sedang memproses bikin gagang cangkul itu. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini di selain saya juga ada pembeli lain ini. Jadi memang cukup ramai warung ini. Teman-teman bisa lihat. Tuh cara ini ada tampah, ada tarik. Cara membuat. Kalau orang Jawa ini namanya tarik. Karena cangkul di sini dijual, belum dipasang dengan gagangnya teman-teman. Jadi harus beli dulu, baru nanti dipasangkan. Nah itu kan nanti gagangnya kan pilihan. iya, soalnya gagangnya kan kita harus pilih mana ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bagus, ada yang sedang. Jadi nanti akan dipilihkan oleh Pak Jasman sesuai dengan apa kemauan si pembeli. Kalau teman-teman suka berkebun atau mungkin para petani-petani bisa datang ke sini loh untuk belanja loh. Tuh teman-teman bisa lihat. Harus benar-benar pas supaya tidak mudah lepas.
cukup piawai Pak Jasman untuk memasang cangkul. Teman-teman bisa lihat caranya itu. Mungkin kalau orang kota tidak mengenal ini ya, tapi kalau di kampung-kampung, di desa-desa, peralatan seperti ini masih sangat dibutuhkan untuk kegiatan bertani, bertaman. Karena saya butuh untuk bertaman, mencangkul halaman saya, makanya saya beli. Sungguh piawai ya teman-teman. Perlu dilestarikan alat-alat yang seperti ini supaya tetap bisa eksis. Tuh dicoba-coba teman-teman, kalau sudah pas nanti bisa masuk baru. Di sini tempat ini sudah banyak dikenal oleh petani-petani di seluruh Purworejo untuk berbelanja peralatan-peralatan pertanian. Silahkan datang dan berbelanja di sini. Semua peralatan bertani dan juga tidak hanya bertani saja. Di sini banyak hasil-hasil karya tradisional yang dijual di sini. Nanti akan saya tunjukkan setelah Pak Jasman selesai membuat paculnya ya. Tunggu ya teman-teman. Ini Londo Jenar mau bertaman dulu nanti. Iya. Lihat teman-teman, akhirnya sudah pas. Tuh. Dan proses dipukulin supaya tidak lepas, harus memang benar-benar pas teman-teman. Masih perlu dipoles lagi, harus dikurangin lagi sedikit. Ternyata masih kurang, harus dikurangin lagi. Sampai betul-betul pas teman-teman. Nah akhirnya kemudian nanti akan dikasih seperti besi untuk sebagai penyangga di dalam supaya nanti tidak mudah lepas. Tuh teman-teman. Itu akan dipasang, nah semacam besi supaya nanti tidak lepas, dikasih pasak namanya. Nah itu dikasih pasak supaya nanti tidak mudah lepas paculnya. Pacul atau cangkul ya, kalau orang Jawa bilang pacul, kalau bahasa Indonesianya cangkul. Lihat tuh teman-teman, mantap sekali ya, sudah jadi. Sekarang akan saya tunjukkan ya apa saja yang dijual di sini. Lihat teman-teman, ada tampah di sini, kemudian di sini juga ada kalau orang dulu nggak mengenal saringan dari plastik ya, ini istilahnya kalau orang Jawa bilang kalo ya, kalo. Kalau orang modern sekarang bilang saringan, tapi saringan dari plastik atau apa. Kalau ini masih dari bambu teman-teman. Ini juga ada tempat nasi. Nah ini tempat nasi tapi dari bambu. Teman-teman pasti tahu ini biasanya topi atau caping, kalau orang Jawa bilang caping. Ini caping kebanggaan saya, kalau saya jalan-jalan biasanya pakai caping seperti ini. Tapi
kali ini saya tidak jalan-jalan, tetapi saya berburu peralatan tradisional di sini untuk saya berkebun. Di sini peralatan tidak hanya untuk berkebun, tetapi untuk pertukangan juga banyak, teman-teman. Di sana banyak sekali dijual. Teman-teman tahu ini apa? Nah, ini kalau orang dulu bilang namanya gembor. Gembor, orang Jawa bilang gembor. Ini gunanya untuk menyirami tanaman. Sekarang orang-orang modern sekarang, anak-anak mungkin tidak begitu mengenal peralatan-peralatan seperti ini. Nah, teman-teman kalau tahu yang suka mencari ikan di sungai, ini seser. Nah, ini dijual beraneka ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di sini juga ada yang kalu yang besar. Di sini juga lihat teman-teman, ada caping yang besar sekali. Wow. Ini ada caping yang besar sekali, teman-teman, tuh. Ukurannya jumbo. Mungkin kalau untuk mancing di laut cocok. Di sini juga ada peralatan yang lain, kan saya tunjukkan ya teman-teman. Di sini ada rantai, di sini ada sekop untuk peralatan bertukang. Di sini ada gunting, ada macam-macam, teman-teman. Di sini juga kalau teman-teman mau cari untuk pintu, bisa digantung di pintu, atau yang punya kerbau, sapi, keliningan, teman-teman. Nah, itu. Di sini ada cetok, ada macam-macam, teman-teman. Pokoknya teman-teman silakan datang, siapa yang mau berbelanja alat-alat yang masih tradisional buatan para pengrajin. Di sebelah pun juga, karena ini tokonya ada dua, teman-teman, akan saya tunjukkan toko yang satunya ya, di sebelah utara sana. Saya akan jalan ke sana. Nah, ini lokasi di pinggir jalan persis, teman-teman. Jadi harus hati-hati, tetapi juga sangat-sangat strategis. Saya akan tunjukkan toko yang satunya ya, teman-teman. Lihat, ini hasil karya tangan para pengrajin dari plastik. Pastinya awet, untuk tempat sampah. Siapa yang ingin membeli silakan. Ini teman-teman pernah lihat? Nah, ini apa, teman-teman? Ini kalau di sungai-sungai orang kampung-kampung ini namanya wuwu. Ini untuk menangkap ikan. Ikan kalau sudah masuk ke dalam terperangkap tidak bisa keluar lagi. Ini dari bulu-bulu sulak. Ada sapu-sapu lidi, teman-teman. Ini sapu lidi, ada keset. Ini kalau ini sudah plastik semua, teman-teman. Nah, ini hasil kerajinan, teman-teman bisa lihat tas. Kalau ke pasar supaya tidak bawa tas kresek lagi, ya kan? Bisa beli ini, teman-teman, untuk ke pasar. Selain awet, juga tidak menimbulkan sampah di mana-mana. Nah, ini teman-teman bisa belanja di sini, beli peralatan-peralatan seperti ini, supaya para pengrajin-pengrajin kita juga mulai bergeliat, teman-teman. Banyak sekali hasil karya tangan mereka. Nih, ini juga tas-tas yang siap untuk dibeli. Di sana ada yang dari plastik juga, pot-pot semuanya. Di sini ada sulak. Saya akan menunjukkan bahwa di daerah saya di sini ternyata masih banyak peminat membeli barang-barang yang masih sangat tradisional dan buatan tangan. Keren ya, teman-teman. Ayo kita belanja di Purworejo, di rumahnya Pak Jasman, di tokonya Pak Jasman. Di situ ini toko yang saat ini, yang satunya itu di sana ada caping atau topi para petani biasanya. Di sini juga ada ijuk-ijuk.
ada tali, ada ini yang sangat dibutuhkan untuk biasanya untuk pertukangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelajahan saya di toko kerajinan. Sampai jumpa teman-teman di lain video saya. Selamat menikmati, tolong like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.